Tiba-tiba gue di luar itu tuh, di luar itu ada tiga kuntilanak lagi ngeliatin kita. Tadi 3 kuntilanak. Kok ada kakek-kakek lagi ngeliatin kita ya gitu. Gue pikir gimana bisa ada kakek-kakek ngeliatin kita nih. Akhirnya gue bilang sama temen gue kan, kita kesono yuk kita lihat. Tadi gue ngeliat ada kakek-kakek tuh di situ. Gue berdua sama temen gue datang ke belakang, tapi itu kosong, gak ada siapa-siapa. Gue cuma nyium bau kayak wangi bunga melati di situ. Halo semuanya, kembali lagi di Lentera Malam bareng gue Jamal. Dan di segmen Saksi Misteri kali ini gue udah kedatangan narasumber yang sebelumnya itu udah pernah cerita di Lentera Malam juga. Yang sebelumnya narasumber kita ini pernah cerita tentang kejadian mistis di kantornya. Dan di samping gue udah ada narasumbernya, kita langsung sapa aja narasumbernya, namanya Mas Gali. Mas Gali, apa kabar Mas? Baik, apa kabar? Baik ya Mas ya? Alhamdulillah. Makasih udah datang di Lentera Malam Mas. Terima kasih atas undangannya. Siap. Sekarang Mas Gali ini akan membawakan cerita pengalaman horornya pada saat dia KKN di wilayah Garut. Dan kita langsung tanya aja kisi-kisinya. Mas, boleh kasih sedikit kisi-kisinya Mas? Kisi-kisinya, jadi 2011 itu gue dan teman-teman satu universitas KKN di sebuah tempat di Kabupaten Garut. Tapi ternyata tempat itu adalah tempat yang mana gue nggak pernah kepikiran akan terjadi sesuatu yang bisa merubah hidup gue sampai saat ini gitu. Gitu sih. Dan itu banyak banget gangguannya sampai sekarang. Oke, jadi nanti juga terakhir Mas Gali akan mengungkap siapa sosok penghuni di tempat tinggalnya Mas Gali pada saat KKN nih. Jadi teman-teman wajib simak sampai habis. Nah, sebelum Mas Gali mulai cerita, Mas Gali boleh dikasih tahu sosial medianya ke teman-teman? Boleh di GLH Natasha Smita Twitter. Oke, itu tadi Mas Gali ada media sosialnya itu ada di Twitter dan linknya gue taruh di bawah. Teman-teman wajib mampir lah. Ya udah, Mas Gali udah siap? Siap. Oke, ya udah. Sebelum teman-teman dengerin ceritanya Mas Gali, seperti biasa teman-teman saksiin dulu yang berikut ini. Gue mau ceritain pengalaman beberapa tahun yang lalu pas gue kuliah sih, 2011. Waktu itu gue masih berstatus sebagai mahasiswa di salah satu perguruan tinggi di daerah Jatinangor, Sumedang. Kemudian untuk salah satu syarat skripsi, kita itu diwajibkan untuk ngikutin yang namanya KKN atau kuliah kerja nyata. Yang mana nanti kita itu di semua fakultas masing-masing jadi satu, kemudian ditempatin di beberapa desa di Jawa Barat. Waktu itu gue sama beberapa temen gue tuh yang beda fakultas ditempatin di sebuah desa di Kabupaten Garut, namanya Desa Dungusiku. Itu kecamatan Lele sih. Seperti biasa sebelum KKN itu dimulai, kita dibagi kelompok tuh, beberapa fakultas, satu grup. Waktu itu gue 18 orang yang terdiri dari 4 perempuan, sisanya cowok. Nah, satu minggu sebelum kita berangkat, itu biasa kita survei dulu, ya kan, kita harus ada tempat tinggal di sana untuk sewa kan, karena kita 1 bulan tuh di Garut. Kemudian kita survei, gue sama beberapa temanku juga survei ke sana. Kita juga minta izin sama RT, RW, dan kepala desa kan, karena kita akan stay di Garut, di desa itu selama 1 bulan. Plus gue juga harus menyesuaikan atau memperkenalkan diri ke lingkungan sekitar. Nah, kemudian sampailah kita di Garut kan, dan kemudian orang desa atau pekerja desa gitu dia merekomendasikan 2 rumah di situ, karena basically di situ cuman ada 2 rumah yang bisa untuk disewa yang kosong. 1 rumah yang khusus buat cowok itu emang agak gede banget rumahnya. Kalau rumah untuk yang si ceweknya itu dia beda beberapa rumah dari tempat kita. Tapi di rumah si cewek itu ada yang tinggal nenek-nenek kan, emang udah lama tinggal di situ, dan emang dia orang kampung situ dan anaknya lagi kerja di Bandung, makanya dia sendirian, dan itu bisa nampung buat 4 orang kan. Nah, sementara buat yang cowok itu sisanya
di rumah yang besar yang terpisah. Gue juga pada awalnya sih pas gue masuk ke rumah itu mikirnya kayak rumah biasa sih, rumahnya gede, ada ruang tamunya juga besar, ada sofa, ada TV, tapi TV-nya emang TV yang jadul gitu loh, TV-TV yang apa ya, kayak tahun 80-an, tahun 90-an something lah, yang masih gede. Kemudian ada 3 kamar, setiga kamar, ada kemudian ada ruang tamu, dapur, ada tempat jemur. Di belakangnya itu ada kebun kalau nggak salah, ya kebun, terus ada sawah juga di sampingnya. Nah tapi kata si penjaga rumah, dia bilang, Mas, ini satu kamar di sini nggak boleh dibuka ya, nggak boleh ditinggalin gitu satu kamar itu. Awalnya sih gue bingung ya, kok cuman satu kamar doang yang nggak boleh ditempatin gitu, nggak boleh kita tidur, kenapa nih gitu. Oh mungkin itu kamar khususnya untuk barang-barang yang punya rumah atau gimana, gue nggak tahu lah. Gue waktu itu nggak terlalu ngambil pusing dengan omongan si penjaganya itu. Setelah kita lihat rumah, kemudian kita deal dengan harganya selama 1 bulan, itu gue sama teman-teman yang ikut survei kenalan lah ke warga sekitar. Kebetulan di situ ada beberapa rumah yang ada, dan ada beberapa kepala rumah tangga juga. Kemudian di depan rumah kita itu ada musola tuh. Nah waktu itu memang lagi ada pengajian ibu-ibu kan, rutinan kayaknya setiap Kamis atau nggak hari Jumat, itu gue lupa lagi datangnya pas kapan. Sore mereka itu selalu pengajian, kita juga datang kenalin diri masing-masing. Mereka sih menyambut baik, tapi ada satu tuh ibu-ibu yang nyeletuk, dia bilang, hati-hati di rumah etanya, artinya tuh hati-hati tuh di rumah itu. Gue mikirnya, ya kenapa? Ya gue juga nggak ngapa-ngapain di situ kan, maksudnya kayak kita cuma datang 1 bulan sebagai mahasiswa untuk berbau sama mereka gitu, nggak ada niatan melakukan hal-hal yang di luar batas. Dan kalaupun emang si ibu itu merimain untuk berhati-hati, ya pasti kita berhati-hati kan. Cuman konteksnya pada saat itu adalah hati-hati itu hati-hati seperti apa di rumah itu gitu. Gue nggak terlalu memperdulikan omongan si ibu yang celetuk waktu pas kita kenalan di musola itu kan. Mungkin dia bercanda atau emang gimana lah, nggak ngerti. Singkat cerita, seminggu kemudian kita dikumpulin tuh dalam satu kayak aula gitu, pelepasan KKN satu universitas, sama ada penyebut dari rektor juga. Dia ngasih saran, ngasih wejangan, kemudian kita berangkat lah satu bus, yang mana satu bus itu kita ada 2 grup, yang satu ke Kabupaten Garut, tapi beda kecamatan. Nah grup pertama itu gue dan teman-teman tuh kita turun di kayaknya rumah kepala desa deh, itu rumah kepala desa Dunggusiku kalau nggak salah tuh. Kita ya memperkenalkan diri lagi karena pasukan kita komplit kan saat itu, satu-satu kita kenalan. Kemudian kita diantar lah sama mobil kantor mereka kayak loksbak gitu. Seru sih ngeliat pemandangan kanan kiri sawah kan, sampai ke rumah yang kita sewa waktu itu. Dari si desa itu ke kota itu butuh waktu sekitar 1 jam pakai motor, karena emang jalurnya agak sedikit bisa dibilang kurang bagus, jalannya masih sedikit berbatu-batu. Dan memang di sana kalau kendaraan umum pun sampai jam 3 sore, di atas jam 3 itu udah nggak ada kendaraan atau angkot yang lewatin ke situ. Singkat cerita, kita beres-beres lah di rumah, yang cewek di rumahnya mereka, yang cowok di rumahnya yang cowok kan. Beres-beres tuh, biasalah kan kalau di grup gue itu rata-rata emang orang-orang Jakarta kan, yang mana mereka tuh ngomong tuh kadang suka agak kurang bisa dijaga nih ucapannya kan. Ada satu yang nyeletuk dengan kata-kata yang kurang bagus pas kita datang ke rumah itu. Nah kemudian gue bilang nih, lu di sini jangan macem-macem ngomong yang aneh-aneh, karena pertama ini tuh lingkungan baru nih. Kita nggak tahu seperti apa ke depannya, takutnya ada sesuatu yang menjadi penghambat atau nggak jadi malapetaka buat kita semua kan. Ya tapi teman gue itu merasa bodo amat dengan hal itu kan. Nah menjelang malam, sebenarnya kota Garut itu kalau malam hari tuh nggak terlalu dingin ya. Cuman tak kenapa saat itu gue ngerasa tiba-tiba demam gitu. Gue ngerasa demam, tak kenapa, tapi teman-teman gue biasa aja tuh. Cuman gue dia ngerasa demam malam itu. Kemudian malamnya gue mimpi itu. Gue mimpi ketemu cewek. Dia tuh kayak gini tuh, kayak dada-dada gitu di sofa yang ada di tengah ruangan di rumah kita itu. Dia pakai baju warna merah, rambutnya terurai, cantik banget.
Kemudian hari keduanya gue juga mimpin dia lagi tuh. Gue mimpin dia lagi dengan pose yang sama. Dia ada di tengah rumah, di sofa, sambil dadah-dadah juga, sambil ngeliatin kita. Nah, kemudian hari ketiga, gue mimpin dia lagi. Ya kan, dengan posisi yang sama, sofa, dia lagi dadah-dadah juga. Besoknya gue bilang dong sama temen gue kan. Gue bilang, gue kok ngalamin sesuatu yang agak kurang masuk akal ya. Gue 3 hari berturut-turut mimpiin satu cewek di situ. Dia percis berada di atas sofa tuh lagi ngeliatin kita. Tapi teman-teman gue pada saat itu nggak merasa ya mungkin gue lagi halu atau mungkin gimana lah. Mereka nggak terlalu mempedulikan apa yang gue ceritain kan. Tapi itu jadi concern gue selama KKN nanti. Karena gimana bisa 3 hari berturut-turut gue mimpiin satu cewek yang memang settingnya tuh sama gitu. Dan gue nggak tahu itu cewek siapa. Dan satu kamar yang nggak bisa dibuka itu dan nggak boleh dibuka itu, gue juga penasaran itu sebenarnya di dalam itu ada apa sih di dalam itu tuh. Selama KKN itu jalan sekitar 1 minggu, biasanya setiap malam kita ada yang namanya rapat tentang kinerja yang sudah kita lakukan selama sehari-harinya itu. Pada suatu malam, kita tuh rapat semuanya komplit tuh, cewek dan cowok di tengah ruangan. Ruangannya cukup besar juga di situ. Kemudian ada ruangan sebelah kiri itu ada kamar juga, langsung ada jendela yang itu langsung kita bisa lihat ke sebuah sumur di situ. Dan itu nggak ada gordengnya di jendela itu kan. Nah posisinya adalah gue langsung ngadep ke jendela itu. Waktu itu jam 10 malam, gue habis duduk kopi, kemudian ngobrol-ngobrol. Pas gue lihat ke jendela itu, gue di situ ngeliat kan ada sumur tuh di situ kan. Kok ada kakek-kakek lagi ngeliatin kita ya gitu. Gue pikir gimana bisa ada kakek-kakek ngeliatin kita nih. Akhirnya gue bilang sama temen gue kan, kita kesono yuk kita lihat. Tadi gue ngeliat ada kakek-kakek tuh di situ. Gue berdua sama temen gue datang ke belakang, tapi itu kosong, gak ada siapa-siapa. Gue cuma nyium bau kayak wangi bunga melati di situ. Akhirnya kita balik lagi ke tengah ruangan, terus gue bilang kita harus menyelesaikan ini meeting tuh secepat mungkin karena kondisinya emang udah nggak baik lah saat itu. Karena gue ngerasa emang aneh banget sih saat itu, malam itu. Beberapa hari setelahnya, gue itu harus ke kota, ya kan? Kita harus bayar SPP tuh, atau uang semesteran kampus lah. Karena waktu itu kita nggak bawa uang cash dan harus transfer juga uangnya, kita mau nggak mau harus ke kota tuh, satu orang. Waktu itu gue sama temen gue tuh cewek, ya kan, sore hari sekitar jam 3-an lah sebelum asar, itu gue sama temen gue langsung menuju ke kota Garut untuk ambil uang dan transfer. Di dalam perjalanan sih gue ngerasanya biasa-biasa aja ya, beneran kayak ya udah nyalain motor, langsung jalan tuh menuju kota terus ke jalan raya kan. Nah, pas di jalan raya tuh tiba-tiba beberapa saat setelahnya tiba-tiba hujan. Terus tiba-tiba pas gue belokan mau ke arah yang ke Cipanas, Garut itu yang daerah Tarogong tuh yang ada pom air panas udah belokan kan. Itu tiba-tiba gue ngeliat itu gelap semua. Gue nggak bisa ngeliat apa-apa. Gue cuma bisa ngeliat gelap. Entah kenapa itu. Gue cuma tahu waktu itu gelap. Pas gue sadar, tapi ada orang yang bilang nih, pakai bahasa Sunda dia bilang hudang, yang artinya tuh bangun. Pas gue sadar, badan gue udah kayak berdarah semua gitu, setengah badan segini nih, ini berdarah semua, ini juga luka, di sini, gigi juga patah. Itu gue jatuh di motor, tak kenapa tiba-tiba jatuh, tapi gue nggak ngerasa sakit sama sekali kan. Malah temen gue merasa sakit, ya dia yang dibonceng belakang. Jadi temen gue tuh bedanya sekitar 100 meter gitu. Tapi yang parah gue doang nih. Tapi gue gak ngerasa sakit waktu itu. Pas gue lihat ke kaca spion motor, badan gue udah setengah hancur kan. Ini mata berdarah, ini juga berdarah. Ini masih ada bekasnya di sini juga. Di sini juga masih ada bekasnya. Di badan gue masih ada bekasnya juga di kaki. Terus karena itu menimbulkan kemacetan, tiba-tiba ada mobil warna hitam, Avanza kalau nggak salah. Dia ngasih pertolongan tuh gue untuk ngikutin dia untuk ke rumah sakit. Tapi pas di dalam mobil, kedua orang itu tuh mereka nggak ada sama sekali ngomong apapun. Dia cuma ngasih sarung tangan kali ya, sapu tangan atau apapun itu untuk gue ngelap darah gue di sini gitu, karena berceceran ke bawah kan. Tapi mereka nggak ngomong, mereka bener-bener pucat, nggak ada omongan sama sekali. Mereka cuma ngasih sapu tangan, suruh gue untuk bersihin darah. Ya pandangan mereka kosong. Sampai sesampainya di rumah sakit, pas gue bilang terima kasih ya Pak, pas gue balik lagi badan itu udah nggak ada mobilnya. Gue nggak ngerti itu siapa sebenarnya mereka itu. Atau emang itu
warga sekitar yang emang sengaja ngelewatin ke daerah Garut atau siapa, gue nggak paham. Yang jelas sih gue naik mobil waktu itu kan, dan sapu tangannya juga waktu itu masih gue pegang gitu. Tapi setelah kan banyak darah tuh, setelah itu gue buang sih sapu tangannya karena banyak darah, dan gue ngerasa juga buat apa disimpan toh, nggak hitung-hitung kayak buang sial gitu. Gue ngebakar sapu tangan, sarung tangan itu, kemudian baju yang gue pakai sama celana gue juga bakar. Takut ya, gue sih mikirnya itu buang sial lah, meskipun ada sejarahnya sih di balik robekan baju atau enggak sapu tangan yang gue dapetin dari orang itu. Akhirnya ditangin sama dokter setempat, kemudian teman-teman gue juga yang dari tempat KKN itu datang ke rumah sakit, butuh ngejemput kita pulang ke rumah. Pas gue pulang dari rumah sakit, warga udah banyak banget ngeliatin tuh dari depan rumah kan, kayak semacam nyambut. Cuman gue bilang ya gue nggak usah disambut buat apa gitu kan. Setelah itu, setelah beres Isya kali ya, si Pak Ustadz inisiatif untuk ngadain pengajian. Dia mengundang beberapa orang, cowok-cowok ya, yang jelas nggak cewek-cewek. Kemudian yang tadi ngerubuhin di depan rumah itu, ya sama RT setempat disuruh untuk balik ke rumah masing-masing karena udah malam juga, dan kita juga nggak mau ada kerumunan lah waktu itu kan. Setelah sholat Isya, si Pak Ustadz mimpin doa, kemudian mulailah acara pengajian itu. Tapi anehnya, si Ustadz itu dia kayak ngebakar kemenyan di situ. Bakar kemenyan yang literally gue bingung, kayak pengajian kok bakar kemenyan sih? Atau emang di Garut harus seperti itu? Gimana gue ngerti lah. Nah setelah dibakar kemenyan, dibakar tuh kemenyan tuh. Ada asapnya kan, seisi ruangan bau kemenyan. Tiba-tiba gue di luar itu ada tiga kuntilanak lagi ngeliatin kita. Tadi 3 kuntilanak. Terus gue bilang sama Pak Ustadznya, Pak Ustadz, di luar itu ada 3 kuntilanak. Kemudian di ruangan atau kamar yang nggak boleh dibuka itu tuh berisik banget Pak. Gue mesti gimana nih, gue takut, gue bilang. Karena ya jujur gue takut banget gitu kan. Gue habis kecelakaan, kondisi gue belum baik, terus gue ngeliat kuntilanak 3. Terus gue mesti gimana gitu. Dengan saatnya Pak Ustadz bilang, ya Mas Gali fokus aja, ikutin ngaji aja. Gimana gue bisa fokus saat itu kan? Ya tapi ya gue nggak ada pilihan lain saat itu. Ya akhirnya gue tetap fokusin diri gue sendiri. Gue ikut ngaji meskipun gue nggak tahu gue ngaji apa waktu itu. Gue nggak ngerti. Tapi situ kuntilanak masih ngeliatin gue di 3 kuntilanak tuh di depan. Tapi dia nggak bisa masuk, gue nggak tahu kenapa. Dia ngeliatin aja. Ya gue juga bingung mesti gimana saat itu kan. Singkat cerita, jam 9-an malam itu kita udah beres pengajian, udah beres-beres, semuanya udah kelar, udah dibersihin. Tapi malam itu gue nggak bisa tidur, karena kuntilanak itu tuh ada di depan terus. Mereka kayak lagi nungguin gitu. Gue nggak bisa tidur tuh sampai subuh, baru gue bisa tidur. Besok malamnya, pas gue lagi, entah kenapa tuh kebangun kali malam-malam, di kamar yang nggak boleh kita masukin, itu kayak gitu loh, gagang itu kayak kayak seolah-olah pingin gue buka gitu kan. Gue juga waktu itu emang penasaran banget sih, kok ini ada apa kok nggak boleh dibuka gitu. Akhirnya tak kenapa gue tahu tuh kuncinya ada di mana gitu. Itu diumpetin di dalam lemari. Dan gue tahu, dan gue sebelumnya itu nggak tahu, tapi malam itu gue tahu di situ ada kuncinya gitu kan. Kayaknya gue buka lah tuh kunci kan, truk, gue buka pintunya, itu banyak banget. Ada mustika, ya kan, ada keris, ada batu-batuan yang entah kenapa itu gue nggak ngerti itu dari itu jenis apa. Yang jelas itu kayak jimat sih. Dan di kamar itu tuh rame banget jimatnya. Dan satu persatu atau nggak tuah yang ada di dalam si keris atau nggak si batu mustika itu, keluarlah mereka semua tuh kan. Dan saat itu gue kayak ngerasa gue ngerasa kayak badan gue kayak diterobosin satu-satu sama mereka gitu kan. Terus gue tiba-tiba, ya ini udah nggak bener, langsung gue kunci gue taruh lagi lah di lemari itu kan. Tapi justru setelah gue ngebuka itu pintu, itu nimbulin banyak lagi masalah. Karena kodam atau nggak tuah yang ada di dalam mustika itu tuh ternyata malah jadi apa ya, mengganggu kita pas KKN di situ gitu.
Suatu malam kita lagi meeting juga setelah gue kecelakaan. Gue tuh ngeliat di depan gue tuh ada banyak ular buat gede. Literally ular warna putih gitu ngelewat gitu. Pokoknya banyak banget gangguan setelah gue buka itu kamar. Dan gue sih ngerasa bersalah waktu itu. Cuman kayak ya udah kebuka tuh juga kita juga berhak tahu dong apa yang ada di rumah itu, dan itu juga kenapa nggak boleh dibuka sama sekali kan. Nah terus di belakang rumah kita itu tuh ada kebun kan. Nah di kebun itu tuh ada semacam kayak kobangan kecil atau enggak kayak tempat tapi ada airnya gitu. Dan si tempat itu tuh ternyata setelah gue berkomunikasi sama salah satu tuah yang ada di Mustika itu merupakan tempat masuk ke dunia mereka di situ. Nah jadi itu rumah tuh memang kayak jalur untuk untuk akses mereka lah gitu. Dan si kuntilanak yang emang gangguin kita atau yang gue lihat beberapa waktu yang lalu itu tinggalnya di situ. Terus gue juga suatu malam tuh karena gue penasaran juga, gue datengin itu tempat si kobangan itu. Di situ ada cewek, udah jelas mereka tinggal di situ kan si kuntilanak itu. Gue tanya kan, Mbak, gue bilang, mbaknya udah lama di sini. Terus dia bilang, ya saya sudah ada sejak masnya belum ada di sini, sejak ini kampung belum ada gitu. Kemudian gue tanya juga, emang dari kapan mbak adanya? Sejak zaman penjajahan Belanda. Jadi si cewek itu emang warga kampung situ tuh, pas zaman Belanda kan. Dia hamil, tapi hamilnya tuh hamil yang married by accidents gitu. Lalu dia bunuh diri di situ. Makanya sampai sekarang si cewek itu tuh gentayangan terus di kampung itu. Dan anehnya, warga itu baru speak up setelah gue kecelakaan. Dia baru ngasih tahu kalau emang di sini tuh kenapa warga itu setelah jam 6 sore itu nggak boleh ada yang keluar karena ada kuntilanak itu sebenarnya gangguin. Dan dia baru speak up pas gue kecelakaan. Kenapa gue kecelakaan? Ternyata si kuntilanak itu dia demen sama energi gue tuh. Gue mau dibawa ke alamnya mereka, tapi entah kenapa gue diselamatin. Entah kenapa tuh gue kayak badan gue yang hilang cuma gigi doang tuh. Sisanya gue masih utuh badan gue. Gue nggak ngerti itu kenapa bisa terjadi seperti itu. Setelah gue ke KN sampai gue ke kosan yang di Jatinangor itu kuntilanak tuh masih sering ngikutin. Dia masih sering ngikutin, masih sering ada di depan kamar gue ngeliatin. Ya gue juga nggak bisa gimana tuh, gue juga bilang kayak ya jangan ngikutin gue nggak ada urusan sama lu juga gitu, udah stop. Maksud gue tuh kita udah beres urusan nih pas KKN dulu gitu, nggak usah ikut-ikutin sampai ke kosan gue juga ke Jatinangor buat apa gitu kan. Dan herannya pas gue beres KKN itu timbul lagi lah. Jadi banyak banget kejadian-kejadian yang gue alamin selama di Jatinangor setelah gue KKN itu kayak kebuka semuanya gitu. Udah kejadian-kejadian aneh gue alamin terus di Jatinangor selama gue kuliah di sana gitu sampai sekarang. Itu mungkin awal mula kenapa kok gue bisa ngelihat sesuatu yang aneh, gue bisa komunikasi itu sebenarnya setelah KKN gitu. Oke, itu tadi cerita dari Mas Gali. Mas Gali, sekali lagi makasih udah datang lagi di Lentera Malam. Ya, terima kasih juga atas undangannya. Siap. Jangan kapok ya Mas ya? Enggak. Oke. Mas, sekarang kita masuk ke sesi cerita nih Mas. Boleh. Sesi tanya jawab, sorry. Ya. Nah, ada yang mau gue tanyain. Soal kan ini waktu Mas Gali datang, itu kan dibagi dua rumah ya? Iya, bagi ada dua rumah besar ada rumah dan kecil. ada rumah kecil. Iya. Dan yang rumah kecil itu ditempatin juga sama nenek-nenek. Iya. Oke, dan itu tempatnya untuk para cewek ya Mas? Iya, untuk para cewek. Nah, kalau di tempat yang rumah kecil itu, apakah ada kejadian juga Mas? Mereka tuh si cewek-cewek baru speak up pas kita udah kelar KKN. Oke. Dia bilang setiap malam malah ya, ranjang dia tuh kayak digoyang-goyang gitu. Oke. Goyang-goyang. Terus ada banyak banget rambut kayak apa ya, udah ubanan gitu yang panjang-panjang tuh pagi-pagi tergeletak di lantai mereka. Oke. Dan mereka baru bilang pas udah KKN. Setiap malam kayak digoyang-goyang gitu, dan mereka nggak mau bilang pas kita KKN itu karena mungkin situasi udah lagi nggak bagus kali ya mereka speak up. Kalau pas saat KKN tuh, makanya mereka kayak disimpan dulu si cerita itu. Oh, apakah rambut itu rambut si nenek? Nggak mungkin, karena mereka tuh tinggalnya di lantai atas kan. Dan si nenek itu si nenek yang tinggal di situ tuh dia nggak pernah ke lantai atas karena udah tua, nggak kuat ya ke atas. Nah, sosoknya pernah ada yang lihat sosok apa di sini? Kata teman gue yang cewek tuh yang dia juga gak sensitif, soalnya perempuan juga udah tua juga di situ.
Jadi di rumah yang cewek itu tuh ada sumur juga, itu kayak sumurnya udah tua gitu. Nah, si teman gue bilang kalau di sumur itu tuh banyak banget kayak distractionnya, gangguan ya. Sampai pada suatu malam, setiap malam bahkan mungkin ranjangnya mereka tuh digoyang-goyang gitu. Masih sosok Iya, sosok. nenek-nenek juga Iya. lah ya. Oke. Dan nenek-nenek yang tinggal di situ itu pernah cerita juga gak ke Enggak. teman-teman Mas? Warga tuh nggak mau speak up, Oh, intinya warga itu silent aja. silence. Makanya pas kita datang survei kan ada satu warga bilang hati-hati kan. Itu mungkin kayak semacam warning dari mereka. Oh. Si warga tuh mau speak up pas kita udah kelar KKN. Oke. Iya, pas KKN baru dia bilang, "Mas, emang di sini ada teror kuntilanak kalau malam-malam, makanya di atas jam 6 malam itu kita udah nggak ada yang berani keluar rumah gitu." Tapi emang kayaknya ya, Lentera Malam kan juga beberapa kali ngundang narasumber yang punya pengalaman mistis tentang KKN ya. Ya. Dan itu biasanya memang dikasih taunya di akhir. Iya. Kalau memang di sini Iya. banyak hal-hal ganjil lah ya kan. Betul. Nah, tapi apakah ini Mas, tahun berapa ini? 2011 kira-kira. 2011 ya, angkatan 2000 berapa? 2008. 2008. Nah, apakah angkatan di sebelum-sebelumnya Mas itu ditempatkan di tempat itu juga untuk KKN-nya? Setahun setelahnya kayak coba napak tilas lah ke rumah itu kan. Terus kita datang tuh ke sana. Ada satu grup KKN juga, itu satu tingkat di bawah kita. Terus kita ngobrol-ngobrol. Gimana di rumah itu? Masih ada yang aneh-aneh nggak? Ada, Mas. Tiap malam suka ada yang mandi katanya. Tapi kalau yang sebelumnya nggak ada. Nggak ada. Kalau enggak, maksudnya yang ini. Oh, yang sebelumnya dia nggak tinggal di situ. Oh, enggak KKN di situ. Nggak KKN di rumah itu, nggak tinggal di rumah itu. Nah, tapi yang setelah kita Itu KKN di situ. iya, dan kamar yang dulunya nggak boleh dibuka itu jadi kamar mandi sekarang. Oke. Jadi kamar mandi itu setiap malam kan suka ada yang kayak ada yang mandi gitu. Oh, malah makin parah ya. Iya. Mas Gali kan sempet berarti mengalami kecelakaan ya. Iya. Yang bisa dibilang ya terdapat hal mistisnya juga Iya, lah, sempat iya. gelap segala macam. Iya. Nah, pada saat diantar nih, Mas Gali doang yang diantar apa temennya juga diantar gak? Gue doang yang diantar. Dua-duanya diantar. Enggak, gue doang diantar. Oh, Mas Gali doang yang diantar. Iya. Temen gue dia di belakang biasa aja gitu, kayak entah kenapa si mobil itu tuh tiba-tiba ada di arah pas gue kecelakaan aja. Terus dia bilang ikut saya, ya gue ikut karena kan emang butuh bantuan juga kan. Tapi nggak mikir panjang itu orang siapa, dari mana, mau ngapain. Gue pikirnya ya gue butuh pertolongan, ya udah ikutin aja gitu. Nah, Mas, pada saat Mas Gali diajak gitu ke dalam mobil, temennya Mas ngeliat ya Mas Gali masuk ke mobil? Ngeliat, dia bilang pas gue udah sampai ke rumah sakit RSUD Kabupaten Barut, dia ikut juga kan sama rombongan teman-teman KKN semuanya. Terus dia bilang itu tadi diantar sama siapa? Gue nggak tahu. Tiba-tiba ada mobil yang nyamperin, ya gue ikut aja buat ke rumah sakit gitu. Oh, Emang fisiknya ada mobil. Dan gue juga emang di dalam mobil. iya. Tapi pas nyampe rumah sakit, pas gue nutup pintu, terus gue jalan beberapa langkah, pas gue ke belakang itu udah nggak ada mobilnya. Nggak kedengeran ada mobil jalan. Kayak ini mobil mana nih? Gue bilang. Iya. Gue bisa ke dadah atau gimana gitu nggak ada. Gitu. Iya. Mau ngucapin makasih tapi Iya, itu kayak udah. nggak ada ya. Ya gue sih itu mobil yang gue lihat itu. Nah, setelah dipulangkan dari rumah sakit, Mas Gali kan akhirnya ke tempat tinggal KKN ya. Iya. Nah, dan diadakan pengajian. Iya. Nah, pada saat pengajian itu kan Mas Gali ngeliat 3 sosok kuntilanak. Iya. Nah, apakah sosok kuntilanak ini berbeda-beda atau itu memang satu sosok yang sama tapi kage bunsin lah gitu? Basically mukanya sama semua. Pakai baju putih, nunduk. Tiga-tiganya begitu. Tapi sosok ini berbeda atau bukan? Sama. Oh, sama. 3 pokoknya di situ. Dia 3 kali pas dibakar menyan tuh sama si Ustadz. Beberapa saat setelah dibakar menyan tuh di depan kayak langsung muncul 3 gitu. Kayak ngeliatin. Oke. Mungkin kayak kepanggil kali ya jatuhnya ya. Iya, benar-benar Karena kan kepanggil. ngebakar menyan kan gitu. Kepanggil dan menurut gue ya, Iya. itu kepanggil dan juga ngusir. Karena ini kenapa gue bisa bilang ngusir, karena yang kamar yang nggak boleh dibuka itu kan tadi Mas Gali sempat bilang itu Iya, berisik banget. Iya. Iya. Itu kemungkinan itu entah panas atau apa Iya. dia mau minta dibuka. Iya, mungkin seperti Mungkin itu. ya. Nah, untuk sejarah rumah tersebut ada gak yang ngasih tahu dari warga itu bekas rumah siapa atau rumah siapa? Enggak, warga nggak bilang, yang penjaga juga nggak bilang. Yang jaga bilang cuman itu rumah yang punya lagi di Jakarta.
Oh. Jadi emang jarang ada di kampung sih yang punyanya itu. Oh, jadi yang punya bukan warga asli sana ya? Bukan. Oke Mas, ini pertanyaan berikutnya untuk sosok si kuntilanak ini atau si penunggu rumah besar ini, itu Mas Gali tahu namanya Mas? Enggak. Enggak tahu ya? Enggak, kita nggak sebutkan salah namanya. Cuman saya sempat nanya kenapa dari sini. Dia Iya. bilang ya emang dia udah ada sejak zaman Iya. jajahan Belanda. Dia bunuh diri karena dia hamil duluan. Terus keluarganya nggak nerima dan matinya tuh di belakang rumah kita. Oh, tepatnya apakah yang di Sumur itu? Bukan, Atau yang di Kobangan? Dekat Kobangan di situ. Dekat Kobangan iya, itu. dia bunuh diri di Oke, situ. oke. Karena mungkin dulu itu kebun, kebun kali ya semuanya. Kebon ya? Iya. Oh. Dan warga ada yang tahu sejarah ini juga nggak? Enggak. Warga cuma bilang kalau malam pasti banyak banget ada gangguan di situ. Oh, oke, Dan oke. emang bilang ada kuntilanak. Oke, oke. Nah, apakah sosok ini kan tadi dibilang mengalami apa namanya hamil di luar nikah lah ya, Iya. bisa bilang kecelakaan. Nah itu hamilnya itu apakah sama prajurit Belanda atau sama Kayaknya siapa Mas? nggak sama orang sekitar sih. Oh, sama orang sekitar malah. Orang sekitar. Oh, oke, oke, oke. Ya kan zaman dulu kita nggak tahu ya. Mungkin zaman sekarang juga kalau hamil duluan kan dirasanya kurang baik ya. Apalagi zaman dulu gitu. Iya benar. Jadi dia mutusin untuk daripada malu ya mending bunuh diri. Iya, oke, oke. Dia bilangnya kayak gitu. Nah, untuk kabar sampai sekarang itu kabarnya gimana nih Mas? Untuk apa di kampung tersebut? Apakah malah makin banyak gangguannya atau? Setelah 1 tahun kita ke sana, terus kan gue dapat kerja di Jakarta, kayak udah nggak ada kontak lagi sih sama warga sekitar. Ya nggak belum tahu lagi kabarnya seperti apa di sana gitu. Oh, belum tahu lagi. Iya. Jadi Mas Gali itu pertama kali dan terakhir di situ. Iya. Oh, oke, oke. Tapi 1 tahun setelahnya pas kita napak tilas, emang rumah itu emang masih jadi serem sih, masih serem lah. Masih serem lah ya. Iya, pas kakek anak yang satu tingkat di bawah kita, dia bilang emang setiap malam banyak gangguan di situ. Kayak ada yang mandi tiba-tiba, tapi teman-teman gak ada yang mandi gitu. Di kamar yang dulu nggak boleh dibuka, itu jadi kamar mandi sekarang. Oh, jadi kamar mandi Iya, di sekarang. kamar mandi. Penasaran sih, itu buang mustika-mustikanya gimana itu? Nggak tahu. Siapa yang ngambil atau gimana? Yang jelas pasti ya yang punya. Oke. Yaudah, mungkin untuk cerita kali ini cukup dari Mas Gali. Mas Gali sekali lagi makasih untuk Terima kasih banyak. udah datang di Lentera Malam. Dan sekali lagi Mas Gali untuk sosial medianya boleh dikasih tahu ke teman-teman. Di GLH Natasha Smita Twitter ya Mas. Jadi buat teman-teman yang mau tanya-tanya tentang cerita yang dibawain sama Mas Gali, teman-teman langsung aja DM ke Twitternya Mas Gali. Yaudah. Mungkin untuk video kali ini cukup. Gua Jamal, Mas Gali, Lentera Malam pamit. Bye.